Jadi meskipun tidak ada tahapan, KPU tetap bekerja menjaga kualitas data pemilih. KPU Kabupaten Kota se-Indonesia ya, bukan cuma Luwu Timur, KPU Kabupaten Kota melakukan pengelolaan data. Nah, berbicara pengelolaan data, data yang bagaimana sih yang dikelola? Nah, aplikasi Sidali nanti akan mendeteksi per kecamatan, per kelurahan, per RT RW. KPU tidak bisa berjalan sendiri dalam melakukan pemutahiran ini, butuh bantuan dari pihak-pihak lain, butuh kolaborasi dari pihak-pihak lain. Nanti hasil rekap inilah yang dilihat, yang dinilai masyarakat, kemudian kita buat aduan lagi. Kalau masyarakat tidak terdaftar, silakan melapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Febriza Safira, dalam podcast KPU Kabupaten Luwu Timur. Dalam obrolan santai yang pastinya penuh informasi menarik, meskipun suasana sekarang lagi non tahapan. Di masa yang lebih tenang ini, ternyata masih banyak loh kerja-kerja KPU, seperti yang sudah kita bahas di episode perdana kemarin. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang pastinya teman-teman tidak asing lagi. Halo Pak, gimana kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah baik. Senang bisa hadir di tempat ini ya Pak. Sebelum kita masuk ke topik utama, Pak boleh sedikit mungkin memperkenalkan diri kepada teman pemilih? Ya, sebelum saya memperkenalkan diri, saya ini kebetulan menggunakan baju kebesaran. Ini baju kebesaran Datin Sulsel. Jadi ini memang khusus disiapkan untuk anggota KPU Divisi Data Sulawesi Selatan dari pimpinan kami di provinsi. Ya, mudah-mudahan pimpinan kami di provinsi nanti bisa menyaksikan perbincangan kita ini bahwa kebesaran-kebesaran Datin itu memang harus ditonjolkan di mana-mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan. Saya membidangi divisi perencanaan data dan informasi. Jadi perencanaan data dan informasi inilah yang membidangi data-data pemilih. Kalau data pemilih itu yang biasa kita lihat, siapa yang bisa memilih, siapa yang tidak bisa memilih, itu semua diatur di divisi data. Kemudian perencanaannya juga, divisi perencanaan ini tentang anggaran, tentang perencanaan program. Jadi semua program-program yang ada di KPU, khusus KPU Kabupaten Luwu Timur, itu terlebih dahulu digodok di divisi perencanaan. Oke, terima kasih Pak Hamdan. Sesuai tema podcast kita pada hari ini, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kita masuk ke inti pembahasan Pak. Setelah tahapan pemilu dan pemilihan, KPU ternyata tetap punya tugas penting, salah satunya PDPB ini. Apakah PDPB ini sangat penting? Jika penting, mengapa demikian? Kalau ditanya seberapa penting PDPB ini atau pemutahiran data berkelanjutan, jawabannya itu sangat penting. Ada 3 kali loh sangatnya, berarti penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena ini adalah fondasi awal kita sebelum pemilu nanti diadakan lagi pada tahun 2029. Kalau fondasi kita tidak bagus, pasti hasilnya juga nanti di ujung tidak bagus. Ibarat rumah, fondasinya tidak kuat, pasti rumahnya nanti rubuh. Nah, inilah yang harus kita lakukan sekarang, menyiapkan data pemilih sejak dini, sejak awal, agar nanti tahun 2029 pemilih yang datanya harus disiapkan dengan semaksimal mungkin. Oke, baik Pak. Jadi meskipun tidak ada tahapan, KPU tetap bekerja menjaga kualitas data pemilih. Maka dari itu, PDPB ini penting untuk dilakukan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Sebenarnya apa sih tujuan utama dari PDPB ini? Berbicara tujuan, PDPB sendiri ini diatur dalam PKPU 1 tahun 2025. Pada pasal 3 PKPU tersebut menjelaskan ada 2 tujuan utama ini PDPB. Pertama, memelihara data pemilih. Apa yang dipelihara? Yaitu data pemilih hasil pemilihan terakhir
dan data pemilih nanti yang akan digunakan pada tahun 2029. Jadi intinya dipelihara dan diupgrade terus selama pemilu nanti 2029 akan dilaksanakan. Kemudian tujuan kedua, di dalam pasal 3 tadi disebutkan, tujuan kedua PDPB adalah menyajikan data yang komprehensif, kemudian yang akurat, kemudian yang terakhir menyajikan secara mutakhir. Nah, apa itu komprehensif? Komprehensif itu penyajian data secara menyeluruh. Secara menyeluruh, lokasi kita ada di KPU Kabupaten Luwu Timur, semua kecamatan, 11 kecamatan, 125 desa, dan 3 kelurahan itu semua terlibat untuk dilakukan pemetaan data pemilu berkelanjutan. Nah, kemudian yang kedua, secara akurat. Data yang akurat berarti data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk digunakan nanti ketika pemilihan tahun 2029. Nah, yang mutakhir itu bagaimana? Yang mutakhir adalah data terkini, makanya kita disuruh update terus ini data, diupdate berjenjang setiap 3 bulan sekali, kita melakukan pelaporan, kita melakukan pleno, dan kita umumkan kepada masyarakat bahwa data pemilih berkelanjutan ini akan siap nanti digunakan pada tahun 2029. Oke, baik Pak. Semakin jelas ya teman pemilih. Jadi PDPB tujuan utamanya itu memastikan data pemilih selalu mutakhir. Nah, Pak, teman pemilih mungkin penasaran nih. Dalam pelaksanaannya, bagaimana alur kerja PDPB sehingga KPU mendapatkan data yang benar-benar valid? Kalau alur kerja itu diatur pada pasal 14 PKPU 1 tahun 2025. Alurnya bagaimana? KPU Kabupaten Kota se-Indonesia ya, bukan cuma Luwu Timur, KPU Kabupaten Kota melakukan pengelolaan data. Nah, berbicara pengelolaan data yang bagaimana sih yang dikelola? Nah, jadi data yang dikelola adalah KPU Kabupaten Luwu Timur menerima data dari KPU Provinsi. KPU Provinsi menerima data dari KPU RI. KPU RI menerima data dari mana? Dari Kementerian Dalam Negeri yang memindangi tentang pemilihan. Nah, inilah data yang dikelola sampai turun di kabupaten kota melakukan pemetaan. Pemetaannya apa? Menggunakan aplikasi Sidali. Nah, aplikasi Sidali nanti akan mendeteksi per kecamatan, per kelurahan, per RT RW. Nanti data itu juga semakin di sini semakin dipetakan kembali, muncullah data mana yang TMS, mana yang data MS, dan mana yang data ganda, itu muncul semua nanti di aplikasi Sidali. Setelah itu dipetakan, selanjutnya di pasal 14 tadi menjelaskan bahwa data tersebut harus dilakukan koordinasi. Koordinasi sama siapa? Koordinasi sama instansi terkait. Seperti ada Capil, kemudian ada TNI, ada Polri. Itu sangat penting melakukan koordinasi soal itu karena KPU tidak bisa berjalan sendiri dalam melakukan pemutahiran ini, butuh bantuan dari pihak-pihak lain, butuh kolaborasi dari pihak-pihak lain. Nah, setelah dilakukan koordinasi, berikutnya itu dilakukan pemutahiran. Pemutahiran inilah kita turun ke lapangan, kita verifikasi datanya orang. Memverifikasi itu kalau istilahnya sekarang kita melakukan coktas. Nah, melakukan coktas, kemudian setelah dilakukan, datanya sudah siap, baru kita plenokan. Setelah diplenokan, kita umumkanlah datanya kepada masyarakat agar bisa dilihat oleh masyarakat. Oke, baik Pak. Nah, tadi Bapak sempat singgung soal verifikasi lapangan. Iya. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Salah satu kegiatan dalam PDPB adalah coktas atau coklit terbatas. Bisa mungkin Bapak jelaskan apa itu coktas? Dan apa perbedaan coktas dengan coklit yang dilakukan saat tahapan? Nah, kita dalam pemutaran data berkelanjutan, KPU memang harus melakukan coktas. Coktas dalam artian di sini adalah singkatan dari coklit terbatas atau pencocokan dan penelitian secara terbatas. Apa yang dilakukan? Baru-baru ini KPU Luwu Timur membuat tim. Timnya itu kita bagi 5 orang. 5 orang ini turun ke desa-desa. Nah, apa yang dicoktas? Yang dicoktas adalah masyarakat yang usianya 100 tahun ke atas. Kemudian apa lagi yang dicoktas? Yang dicoktas adalah data pemilih yang lemah kekuatan hukumnya. Makanya dicek langsung ke rumahnya. Kita door to door kemarin di desa-desa. Kita cek, oh ternyata masih ditemukan orangnya yang dilaporkan masih hidup, ternyata sudah meninggal.
Atau sebaliknya, orangnya sudah meninggal di data pemilih, setelah kita cek ternyata masih hidup. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya orang yang berusia 100 tahun ke atas. Nah, kita pastikan bahwa itu harus dikawal terus agar masuk sebagai data pemilih. Coba bayangkan kalau KPU tidak melakukan ini sejak dini, nanti kita kelabakan di tahun 2029. Makanya ini kegiatan-kegiatan ini memang kita diatur secara khusus di dalam aturan-aturan itu. Selanjutnya coklit. Coklit itu singkatan dari pencocokan dan penelitian. Coklit ini biasa dilakukan pada saat ada tahapan. Siapa yang mencoklit? Yang mencoklit adalah petugas Pantarli yang diseleksi oleh KPU atas nama PPS dan PPK. Jadi semua bekerja sama. Makanya jangan heran kalau di rumah-rumah masyarakat itu ada biasa stiker di depan rumah, kemudian ada namanya di TPS berapa. Itulah hasil coklitnya. Hasil coklit itulah nanti yang digunakan untuk orang memilih pada pemilihan-pemilihan. Oke, seperti itu ya Pak. Iya. Oke, ternyata Coktas dan coklit itu berbeda ya teman pemilih. Coktas itu kegiatan pengecekan terbatas yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan data tertentu benar-benar valid. Misalnya data pemilih yang diragukan, KPU langsung terjun di tempat. Nah, sedangkan coklit skopnya jauh lebih besar yang dilakukan saat tahapan oleh sebenarnya kalau dilihat beda apa tidak, sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya untuk memutakhirkan data pemilih agar data pemilih yang kita sajikan tadi itu seperti yang saya katakan tadi, mutakhir, kemudian komprehensif, kemudian satu lagi harus akurat. Makanya dua item Coktas dan coklit ini sebenarnya hal yang sama, tujuannya sama, substansinya sama untuk menghasilkan data yang mutakhir. Gitu. Baik Pak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ini Pak. Kita masuk dalam konteks lokal. Bagaimana strategi KPU Luwu Timur dalam melakukan PDPB dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Ya, kita berbicara langkah-langkah. Langkah-langkah ini tentunya kita berpedoman tadi pada aturan. Nah, kan lucu dong kalau aturannya A kita lakukan B, itu namanya kan kita sama halnya bekerja tanpa ada panduan, bekerja tanpa ada pedoman. Akhirnya nanti hasilnya juga tidak bagus. Ya. Aturan tadi di PKPU 1 tahun 2025 itu di pasal 8 menjelaskan apa tugas dan apa kewajiban KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ya. Tugasnya dalam pasal 8 tadi itu dijelaskan KPU harus melakukan koordinasi dengan instansi lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, instansi lainnya ada Capil, kemudian ada TNI, kemudian ada Polri, kemudian ada lembaga-lembaga lain yang melakukan pemindahan pelayanan. Nah, kenapa harus berhubungan dengan lembaga-lembaga ini? Pertama, Capil. Tentu Capil di sana dinas yang menangani tentang data penduduk. Jadi sangat penting dong KPU berkolaborasi dengan Capil kan berhubungan dengan data penduduk. Kemudian TNI Polri. Kenapa harus TNI? Karena TNI ini kita juga nanti mau cek kira-kira ada nggak TNI yang sudah pensiun. Itu kan kalau TNI yang sudah pensiun itu wajib didata masuk dalam pemilih baru. Kemudian ada nggak warga yang baru lolos polisi? Yang kalau warga yang lolos polisi otomatis dia harus di-TMS-kan karena TNI sama Polri itu tidak memiliki hak memilih. Makanya lembaga-lembaga ini sangat penting untuk kita lakukan kolaborasi. Itu kemudian langkah berikutnya pada pasal 8 itu tugas KPU melakukan sebuah rekap terhadap data pemilih itu. Jadi memang tugas kita kenapa harus merekap, karena kalau tidak direkap maka kita tidak bekerja secara sistematis. Nanti hasil rekap inilah yang dilihat, yang dinilai masyarakat, kemudian kita buat aduan lagi. Kalau masyarakat tidak terdaftar silakan melapor. Nah, nanti KPU mendata kembali, kita masukkan lagi sebagai pemilih. Anggap atau sebaliknya masyarakat melapor ada warganya meninggal, kita coret dia sebagai data pemilih. Nah, berbicara lagi yang berikutnya, kewajiban juga diatur dalam pasal 8 PKPU 1 tahun 2025. Kewajiban KPU itu tadi ya menindaklanjuti laporan masyarakat, itu wajib. Makanya KPU melakukan langkah-langkah membuat posko pemilu. Itu kalau kita jalan-jalan ke kantor KPU kabupaten kota, semua itu ada poskonya. Nah, bukan hanya posko, sosialisasi ke masyarakat, bagi-bagi banner, brosur, semua medsos diisi dengan layanan-layanan data pemilih.
Jadi masyarakat bisa melakukan laporan langsung posko, bisa melalui media sosial, bisa melalui email. Jadi kita sangat terbuka ini, sangat terbuka kegiatannya untuk pemutaran data berkelanjutan. Oke, luar biasa ya Pak. Ini menunjukkan bahwa KPU tidak pernah berhenti bekerja. Contohnya kegiatan PDPB ini. Iya. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa harapan Bapak sebagai Kadif Perencanaan Data dan Informasi terkait pelaksanaan PDPB yang sementara ini sedang berlangsung? Tentunya harapan semua orang dalam sebuah kegiatan itu fitrahnya itu semua ingin sukses, semua ingin hasilnya baik, semua ingin hasilnya itu bisa dirasakan oleh unsur semua masyarakat. Makanya harapan besar kami, semua masyarakat, semua toko-toko, semua Forkopimda, kemudian semua hal yang terlibat, itu kita mari bersama-sama bergandengan tangan. Kita sama-sama mensukseskan pemutaran data pemilih berkelanjutan ini. Karena kalau saya bilang tadi di awal, inilah fondasi kita untuk menyambut pemilu berikutnya. Nah, kalau fondasinya bagus, pastinya hasilnya akan bagus juga. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya bagus? Pertanyaan itu dijawab, maka bagaimana caranya bagus? Kita harus berkolaborasi, tidak bisa bekerja sendiri. Sama juga kalau Mbak Risa kan tidak bisa hidup sendiri, nanti pasti harus ada pasangan supaya tujuannya nanti ke depan bagus. Berkeluarga bagus, dan kita tidak bisa sendiri-sendiri, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Betul sekali teman pemilih. Terima kasih banyak Pak Hamdan atas waktunya dan penjelasan yang sangat lengkap, santai, serta mudah kita pahami. Kita jadi tahu bahwa PDPB ini bukan sekedar pekerjaan administratif, tapi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. PDPB juga adalah salah satu agenda penting KPU yang sedang berjalan dalam masa non-tahapan ini. Sebelum kita akhiri, saya persilahkan kepada Pak Hamdan untuk memberikan salam penutup sekaligus pamit undur diri kepada teman pemilih yang sedang menyimak. Baik, terima kasih. Saya selaku yang membidangi divisi data dan perencanaan di KPU Kabupaten Luwu Timur mengucapkan banyak terima kasih telah disempatkan hadir di bincang podcast. Tentunya ini sangat bermanfaat. Apabila tadi ada kesalahan, ada tutur kata yang menyinggung kita semua, saya pribadi dan atas nama KPU Kabupaten Luwu Timur memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu besar lagi kita ke depan, mari kita jalan bersama, kita berkolaborasi untuk mensukseskan semua program-program yang ada di KPU Kabupaten Luwu Timur. Saya kira itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga teman pemilih yang sudah setia menyimak podcast KPU Kabupaten Luwu Timur. Saya Febriza Safira, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap dukung kerja-kerja KPU dan jangan lupa cek serta laporkan perubahan data kependudukan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.